sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Yovita. Kisahnya membuktikan usia tua tak menjadi halangan untuknya bisa kembali sehat. Apalagi masalah kesehatan yang diidapnya adalah diabetes. Tepatnya, sejak masih berusia 40 tahun, Yovita sudah mengetahui dirinya mengidap diabetes. Namun, kadar gula darahnya ini masih sulit terkendali. Mungkin hal ini juga karena pola makannya yang belum diatur dengan baik. Dulu, Yovita sangat suka makan makanan yang manis. Dan dampaknya, kesehatannya jadi terus menurun. Hingga puncaknya terjadi pada tahun 2022. Ia jatuh sakit dan dikatakan gula darahnya sudah melebihi angka 500. Gula saya yang tingginya. Sampai saya nggak sadar tuh. Di kamar mandi, diorang heran lihat saya jerit-jeritan. Bahkan tekanan darah dan kolesterolnya pun tak kalah tinggi. Beruntung, ia masih bisa selamat, bahkan kini sudah jauh membaik. Lantas bagaimana cara Yovita bisa kembali sehat dari diabetes? Mari kita simak sampai tuntas dan temukan jawabannya di Go Healthy. Pemirsa Go Healthy, bayangkan saat usia sudah menua dan tubuh mulai melemah, Ibu Yovita harus berjuang menghadapi diabetes, tekanan darah tinggi, kolesterol, sampai vertigo yang membuat tubuhnya terasa berputar-putar. Kisah Ibu Yovita bukan sekedar cerita soal penyakit, pemirsa. Ini adalah kisah tentang harapan, keberanian, dan yang lebih penting adalah menjaga kesehatan sebelum terlambat. Mari kita langsung berbicara bersama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita hari ini. Apa kabar Ibu Yovita dan Bapak Hendra? Baik. Kabar baik. Tetap semangat dan sehat ya Ibu. Baik. Ya Bapak. Dan juga pemirsa sudah hadir bersama kita di sini ada dua orang praktisi kesehatan kesayangan saya juga di sini. Ada Mas Boyke dan juga Mbak Preti. Apa kabar? Kabar baik. Dan buat pemirsa, salam sehat. Jangan lupa bahagia. Sekarang waktunya untuk berbincang-bincang bersama dengan para praktisi kesehatan seputar riwayat kesehatan dari Ibu Yovita. Silakan Mas Boyke juga Mbak Preti. Ya, Bu Yovita, Ibu kan ketahuan menderita diabetes itu pada melahirkan anak ketiga tahun 1988. Ya. Nah, sebelum-sebelumnya apakah ada riwayat daripada diabetes? Dan sebelumnya apakah melakukan pemeriksaan untuk mengetahui adanya kadar gula yang tinggi? Enggak sih, biasa aja saya. Karena saya melahir dia itu agak susah. Karena dia gede. Gedenya berapa waktu itu di bayinya? Bayinya 45. 4,5 kilo? Oke. Jadi mampet di pintu. Hanya dibilang bayinya besar? Bayinya besar ya. Nah setelah ketahuan bayinya besar baru diperiksa gulanya? Tadi dia pikir ada 2. Oh, karena besar kandungannya dipikir ada 2. Ternyata pas diperiksa hanya 1. Dan kadar gulanya waktu itu berapa? Enggak diperiksa ya, habis udah melahirkan. Baru diperiksa? Baru diperiksa. Kadar gulanya 300. 300. Dilahirkan secara normal. Cuman apakah ada tindakan-tindakan? Pakai vakum. Pakai vakum. Apakah bayinya itu sehat pas dilahirkan atau ada? Sehat. Tidak ada misalnya ada tangannya. Oh, tangannya. Nah, ini yang disebut dengan distosia bahu ya, di mana tangannya itu karena terlalu besar sehingga harus ditarik ya, dan kadang-kadang bisa mengakibatkan patah biasa di daerah tangan tersebut atau gangguan saraf. Dia sih nggak patah karena nggak bisa bergerak. Oh, sampai sekarang? Sampai 1 tahun fisioterapi. Sudah pelan-pelan bisa. Sekarang bisa. Di sini kita harus belajar ya, pemirsa, bahwasanya ketika kita sudah tahu diabetes, maka pemeriksaan-pemeriksaan itu harus sering dilakukan setelah melahirkan. Apakah Ibu melakukan pemeriksaan itu setelah melahirkan? Kadar gulanya berapa-berapa? Iya, sesudah melahirkan. Dan
ada pemeriksaan-pemeriksaan sehingga tetap terjaga kadar gulanya Ya. dalam batas yang normal. Oke, Ya. tapi walaupun melakukan pemeriksaan tadi dari video yang kita saksikan ternyata pada tahun 2022 ya Bu ya, pernah tuh gula darah sampai tinggi banget, sampai Iya, angka sampai 500. 500. Waktu itu kejadiannya bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasakan? Saya juga kurang, karena saya nggak sadar ya. Nggak sadarkan diri? Saya lagi mandi di kamar mandi. Anak saya bilang, mama panggil adik mama yang udah tidak ada lagi. Oke, Ayo datang makan, katanya. bicara meracau begitu ya Bu ya? Iya. Lalu waktu itu dibawa ke rumah sakit? Bawa di rumah sakit. Saya sampai di rumah sakit, saya nggak sadar juga. Nah, untuk pemirsa di rumah ya, kadar gula darah yang terlalu tinggi ini bisa menyebabkan sebuah keadaan yang kita sebut dengan koma diabetes. Penurunan kesadaran akibat lonjakan gula darah. Bisa pertama mengganggu keseimbangan asam dan basa di dalam darah, itu yang pertama. Atau yang kedua, bisa jadi karena kadar gula darahnya terlalu tinggi bisa mengakibatkan pengentalan darah yang mengakibatkan aliran darah ini tidak bisa sampai ke sistem saraf pusat. Akhirnya timbullah gejala-gejala seperti dikatakan oleh Bu Yovita tadi. Ada penurunan kesadaran, bicara meracau, dan lain-lain. Jadi untuk pasien diabetes penting untuk melakukan pemeriksaan secara rutin. Apa sih yang diperiksa? Ada 3, A, B, C. A ini adalah HbA1c, pemeriksaan kadar gula darah rata-rata selama 3 bulan. Ya, dilakukan per 3 bulan sekali. Lalu yang B ini blood pressure, tekanan darah. Lalu C adalah kolesterol. Kenapa sih harus diperiksa A, B, C? Karena si gula darah yang tinggi ini seringkali mengakibatkan kerusakan pembuluh darah dan pengentalan darah. Ujung-ujungnya yang lain juga ikutan naik, tekanan darahnya naik, kolesterolnya naik. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah mengalami angka yang sudah mulai ada kenaikan sedikit, langsung ambil tindakan agar jangan sampai terjadi lonjakan gula darah. Terima kasih Mbak Preti. Dan pemirsa, saya juga mau tanya nih sama Ibu Yovita. Ibu sudah sekian tahun mengalami masalah kesehatan, terutama yang berhubungan dengan gula darah yang tinggi ya Bu ya. Nah, sekarang Ibu memutuskan menggunakan teknologi laser. Boleh cerita Bu, apa yang Ibu rasakan manfaatnya setelah sekian lama Ibu Yovita rutin menggunakan teknologi laser ini? Senang, seger. Oke, segar ya Bu. Tenang kayaknya. Oke, Ibu kan dulu gula darahnya pernah sampai 500-an. Sekarang ada di angka berapa Bu? Kemarin sih diperiksa 66. Oke, 66. Berarti sudah terkendali ya Bu ya? Iya. Nah, ini kita lihat riwayat sebelumnya, tensinya juga tinggi banget, pernah sampai 180-an. Terakhir kalau dicek di rumah ada di angka berapa Bu? 100 lah. 100-an ya, ke Bu, ya? bawah, 120. Oke, bagus. Nah, Ibu kan waktu kena diabetes, Ibu sering pusing kan, sering muter rasanya kepala. Nah, seperti apa rasanya? Berputar lah. Pokoknya takut aja lah mau pegang kuat-kuat gini. Kayak mau naik aja Turun, ya. Ya. Setelah diangkat. menggunakan teknologi laser, gimana? Enak deh. Enaknya seperti apa? Tenang aja gitu. Tenang, tidak ada lagi putar pusingnya. Enggak ada. Berarti sudah sembuh dong dengan menggunakan teknologi laser. Mudah-mudahan terus deh sampai Mudah-mudahan sekarang. terus. sih Sampai sekarang saya nggak pernah belum- kambuh lagi. Iya. Oke. Sekarang saya mau tanya ke suaminya nih, ke Pak Hendra. Kalau Bapak sendiri bagaimana? Bapak juga sudah ikut mencoba menggunakan teknologi laser? Kalau malam juga kadang-kadang saya sering pinjam sama saya punya istri. Iya. Ha. Bisa pakai cuma berapa jam kan. Apa yang Pak Hendra rasakan setelah rutin menggunakan laser, Pak? Dulu pernah mengidap vertigo. Vertigo. Tapi sejak saya pakai ini kadang-kadang Laser, ya. itu hilang. Baik pemirsa, berarti Pak Hendra pun sudah merasakan manfaat dari kegunaan rutin teknologi laser. Nah, sekarang kita akan kasih tahu pemirsa bagaimana cara kerja teknologi laser itu sendiri. Silakan. Jadi teknologi laser yang digunakan oleh Bu Yovita dan Pak Hendra ini merupakan laser dengan intensitas rendah yang digunakan pada pergelangan tangan kiri. Karena di sana sudah didesain menyesuaikan dengan anatomi pergelangan tangan kita, di mana pada pergelangan tangan kita terdapat 2 pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur. Di sana ada PC6 dan PC7. PC ini merupakan singkatan dari kata perikardium yang artinya selaput jantung, sekitar jantung ya pemirsa. Lalu ada HT. HT ini juga merupakan singkatan dari kata heart, yaitu jantung itu sendiri. Dan ada titik akupuntur
LU yang merupakan singkatan dari kata lungs yang artinya paru-paru. Sehingga nantinya ketika Anda menggunakan teknologi laser, titik akupuntur tersebut akan distimulus dengan laser yang memang sudah terukur panjang gelombang dan juga intensitasnya. Sehingga penggunaan secara rutin nantinya dari kesehatan jantung dan paru-paru akan terjaga. Ditambah lagi nih, nantinya sinar laser akan menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai pembuluh darah. Nah sekarang pemirsa di rumah harus paham kenapa sih pada pasien diabetes mengalami kadar gula darah yang melonjak tinggi. Karena gula darahnya tidak bisa masuk ke dalam dapur setiap sel tubuh dan tidak bisa dibakar secara optimal. Sekarang kita optimalkan kembali pembakaran tersebut dengan menggunakan teknologi laser. Nantinya dapur energi pada setiap sel tubuh kita, ini kita sebut dengan mitokondria pemirsa, akan menjadi lebih aktif untuk menggunakan bahan baku berupa glukosa atau gula darah dan juga lemak darah. Dibakar dan dirubah menjadi energi. Dampaknya adalah energinya meningkat. Makanya tadi kita dengar cerita dari Bu Yovita menjadi yang lebih segar, badannya jadi lebih semangat, lebih bertenaga. Tetapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterolnya menjadi terkendali. Dan di sini saya ingin mengajak untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami diabetes. Atau pada saat dilakukan pemeriksaan kadar gula darahnya sudah mepet. Atau yang kita sebut dengan pradiabetes atau calon diabetes, ayo segera atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga dengan teknologi laser. Nah, darah yang kental tadi ya, karena adanya gula yang berputar-putar di dalam tubuh kita, itu bisa mengakibatkan gumpalan-gumpalan darah. Dan kalau gumpalan darah itu menyumbat, apakah dia di pembuluh darah di otak, maka bisa terjadi stroke. Kalau menyumbatnya di pembuluh darah jantung, bisa jadi serangan jantung. Ya, demikian juga kalau pada pembuluh darah pada organ-organ misalnya Mr. P itu juga bisa mengakibatkan gangguan keperkasaan. Nah, teknologi laser ini dia ketika dinyalakan dia akan menguraikan gumpalan-gumpalan darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Kalau aliran darah yang lancar, maka semua organ-organ vital kita akan mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Oleh karena itu pemirsa, yuk kita gunakan teknologi laser sehingga kita bisa mendapatkan kualitas darah yang baik dan akibatnya adalah kita bisa menua dengan sehat. Oke? Pemirsa, ayo gunakan dan pesan sekarang juga alat kesehatan Akulaser dari Gogomol. Karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Spesifikasi Akulaser dilengkapi dengan 14 titik sinar terapi, terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning dan 2 sinar biru. Jumlah dan posisi titik-titiknya sudah disesuaikan untuk meningkatkan kualitas darah dan juga pembuluh darah. Penggunaan rutin Akulaser bantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Bagaimana cara mendapatkan Akulaser? Dapat menghubungi call center Gogomol sekarang juga. Pastikan nomor teleponnya sesuai yang ada di layar kaca Anda ya. Bisa juga Anda foto nomornya sekarang juga pemirsa. Pastikan Anda mendapatkan Akulaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami tunggu Anda untuk segera menghubungi nomor yang muncul di layar kaca Anda. Ayo pemirsa, gunakan Akulaser, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go healthy, go
Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, masih di Go Healthy dan saatnya kita untuk berbicara fakta pemirsa. Kita lihat bersama, diabetes dapat sebabkan penurunan gairah. Apakah ini sebuah fakta? Kita tanyakan dengan Mas Boyke. Benar sekali bahwa diabetes mengakibatkan pengentalan darah, ya. Dan diabetes dapat mengganggu juga produksi hormon-hormon yang lainnya yang saling berkaitan. Nah, pada darah yang kental tentunya kita tahu bahwa pada laki-laki gairah itu juga dibantu oleh kadar hormon testosteron yang diproduksi oleh yang namanya testis. Tapi karena produksinya itu menjadi tidak optimal akibat diabetesnya, maka gairah pada pria juga akan menurun. Demikian juga pada wanita, ya. Gairah seksnya selain dibantu juga oleh kadar estrogennya, ya, juga dibantu oleh testosteron meskipun sedikit pada wanita yang terganggu keseimbangannya. Akibatnya juga gairahnya juga akan turun. Di samping itu, pada wanita mengapa menjadi turun juga adalah satu gangguan psikis, rasa percaya diri yang berkurang. Karena apa? Karena pertama sering pasien-pasien diabetes pada wanita mengalami keputihan. Sehingga ketika dia mau melakukan hubungan suami istri, dia merasa jengah, dia merasa nggak pede. Ya. Kemudian yang kedua adalah kegemukan. Ya. Pada wanita-wanita dengan diabetes sekali gemuk dan akibat kegemukannya itu juga dia mengalami rasa tidak percaya diri. Nah, gangguan-gangguan psikis tadi tentu saja saling akhirnya menjadi lingkaran setan dengan diabetesnya itu sendiri. Jadi satu-satunya cara adalah pertama tentu kontrol gula darah, ya. Dan dengan kontrol gula darah itu melalui apa? Tentunya melalui menjalankan pola hidup yang sehat. Dan untuk membantu mempercepatnya bisa digunakan teknologi, yaitu teknologi yang khusus untuk mengatasi kekentalan darah. Teknologi apa? Yaitu teknologi laser. Ibu Yovita sudah sekian tahun rutin menggunakan teknologi laser. Biasanya di saat apa Ibu pakai laser? Pagi hari kah? Setiap hari saya pakai biar saya sehat. Nah sekarang saya izin tanya dulu nih Iya, Bu. saya juga dengar di TV. Iya dengar ya Bu, iya penjelasannya Bu. Dengar. Ibu biasa bangun jam berapa Bu? Saya bangunnya pagi 5:30 kalau mamanya lagi capek. Yang tadi Iya. saya masak buat dia bawa sekolah. Oke. Nah berarti jam 8 biasanya udah agak lowong ya Bu ya? Ada. Nah silahkan gunakan di jam tersebut, durasinya 1 jam. Nanti kan dia mati sendiri ya Bu ya? Habis mati sendiri oper ke bapaknya. Pak, pakai Pak gitu. Nanti pakein ya Bu ya. Nah nanti demikian juga dengan Bapak. Bapak pakai 1 jam, power 4 bar. Setelah itu bisa dioper lagi yang ke yang lain. Anaknya, barangkali ya. Jadi sehatnya sekeluarga. Nah nantinya malam sebelum tidur, biasanya Ibu tidur jam berapa Bu? Saya tidur jam 10 habis doa. Oke. Nah, Tidur. pada saat Kadang-kadang lagi doa ketiduran. ketiduran. Nah sebelum doa dipakai juga 1 jam. Kenapa sih digunakannya cukup 2 kali sehari? Karena penggunaannya mengikuti dengan siklus sirkadian di dalam tubuh kita. Tubuh kita menghasilkan hormon yang berbeda pada pagi dan pada malam hari. Pada pagi hari yang dihasilkan adalah hormon serotonin. Satu hormon yang bisa membantu menjaga keseimbangan emosional. Nah kalau pada malam hari pas pakai itu harapannya adalah tubuh ngasilin hormon tidur. Jadi tidurnya lebih nyenyak, lebih lelap seperti yang Ibu rasakan. Dan tidur ini sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketika tidurnya cukup, nantinya kadar gula darah, tensi, kolesterol tentunya pasti lebih terkendali. Dan saat bangun keesokan harinya pun jadi lebih segar. Ibu Yovita, maaf, Ibu rutin menceritakan kalau Ibu rutin menggunakan teknologi laser. Kalau teknologi tambahannya digunakan nggak Ibu Yovita yang di hidung? Oh, Saya pakai. iya. Jadi pemirsa, penggunaan teknologi laser intranasal adalah untuk membantu aliran darah
di sekitar kepala menjadi lebih baik ya Ibu ya. Jadi dia digunakan sehari 2 kali, lamanya 15 menit. Ketika kita pakai yang intranasal, apa yang terjadi ya? Karena pembuluh-pembuluh darah di kepala itu menjadi lebih melebar, aliran darah menjadi lebih lancar, dan dia bisa membantu untuk mengurangi gejala stroke, ya, mengurangi kepikunan, mengurangi vertigo atau pusing-pusing, ya, sakit kepala, migrain, sakit sebelah kepala, dan juga beberapa orang yang sinusitis. Jadi pemirsa, sekali lagi yuk kita gunakan teknologi laser, ya, baik yang digunakan di tangan untuk ke seluruh tubuh, tapi dikhususkan dengan teknologi intranasal untuk mengobati atau untuk membantu proses aliran darah yang semakin lancar di area kepala. Oke? Ibu, apa yang Ibu rasakan paling berkesan bagi kesehatan dan perkembangan? Enak saya pakainya. Enak, Bu? Enak. Apa kalau bisa diungkapkan Iya, dengan cepat kata-kata? jalannya cepat. Jadi gesit lagi, Ibu, ya? Ingatan gimana, Bu? Memori? Bagus? Ingatannya ingat terus. Bagus ya, Ibu ya. Terus tenaga atau dalam melakukan aktivitas? Ya, tambah tenaga. Sangat bertenaga. Dan tentunya tadi Ibu Yovita bercerita bahwa beliau menjadi lebih gesit, lebih semangat. Ini diakibatkan karena aliran darah sudah berjalan dengan baik. Di sini kita sama-sama lihat ya, jadi dinding dalam pembuluh darah kita ini secara alami menghasilkan sebuah molekul yang kita sebut dengan nitric oxide. Nitric oxide yang dihasilkan akan ikut diedarkan ke seluruh tubuh. Masalahnya seiring dengan meningkatnya usia terjadi penurunan produksi dari nitric oxide. Bisa dilihat kalau 60 tahun ke atas sisanya cuma 20%. Nah, penurunan dari nitric oxide ini dapat memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah, mengakibatkan terbentuknya plak pembuluh darah dan aliran darah menjadi lebih lambat. Hal ini tentunya berdampak besar pada kesehatan tubuh seseorang, yaitu yang pertama, suplai oksigen menjadi menurun, aliran darah terhambat, tensi semakin tinggi, beban kerja jantung menjadi meningkat. Nah, sekarang kita optimalkan kembali yuk produksi dari nitric oxide dengan menggunakan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri. Nantinya sinar laser akan menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai pembuluh darah, di mana pembuluh darah ini akan diajak secara alami kembali meningkatkan produksi dari nitric oxide, ikut diedarkan ke seluruh tubuh dan berdampak pada tekanan darah Anda. Yang pertama, tensinya menjadi terkendali. Lalu yang kedua, aliran darah menjadi lebih lancar. Yang ketiga, bisa membantu mencegah terjadinya berbagai komplikasi. Jadi di sini saya ingin mengajak untuk pemirsa di rumah, ingat bahwa hipertensi ini saat sekarang bukanlah penyakit orang tua. Banyak anak muda di luar sana yang ternyata tensinya sudah semakin meningkat. Dari sekarang, ayo kita atasi masalahnya, cegah komplikasinya dengan menggunakan teknologi laser. Terima kasih penjelasannya Mbak Preti. Dan pemirsa, kita akan rangkum manfaat dari penggunaan teknologi laser yang dirasakan oleh Ibu Yovita setelah rutin menggunakan teknologi laser. Yang pertama dulu, kadar gula dari Ibu Yovita ini sempat tinggi pemirsa, sampai di angka 500-an. Dan sekarang kita tanyakan, sekarang rata-rata kadar gula darah Ibu Yovita sudah terkendalikah? Atau sudah dalam batas normal? Normal udah. Normal. Lalu yang kedua, tensinya juga dulu sempat tinggi, sekitar di angka 180-an. Namun sekarang setelah rutin menggunakan laser, berapa rata-rata tensi dari Ibu Yovita? Tensi saya rata-rata 140. Baik, sudah terkendali ya pemirsa. Sedikit lah. Lalu kolesterol juga dulu sempat di angka 400 pemirsa. Catatan kesehatan 500. dari Ibu. Nah, sekarang berapa Ibu? Ibu ingat terakhir Ibu cek kolesterol Ibu ada di angka berapa? Kolesterol saya ini kayaknya nggak tinggi, nggak. Udah nggak tinggi lagi ya Bu ya? Nggak. Oke. Sudah terkendali. Dan pemirsa, di usia 75 tahun, Ibu Yovita tetap semangat melawan diabetes juga hipertensi yang beliau rasakan. Dia ambil langkah cermat, jaga pola hidup sehat, gunakan teknologi laser untuk bantu kendalikan gula darah dan juga tekanan darah. Ayo pemirsa, mulai dari sekarang, sayangi tubuhmu untuk kesehatan yang lebih baik di masa depan. Pemirsa, sekarang juga
pesan alat kesehatan Aqualaser dari Gogomol karena alat kesehatan ini sudah membantu meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Penggunaan rutin Aqualaser dapat bantu kendalikan diabetes, hipertensi, dan kolesterol tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Cara mendapatkan Aqualaser dapat menghubungi call center Gogomol sekarang juga. Pastikan nomor telepon yang sesuai di layar kaca Anda. Bisa juga Anda foto nomornya sekarang pemirsa. Pastikan ya, Anda mendapatkan Aqualaser yang asli, yang berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi hanya di Gogomol. Segera hubungi call center Gogomol sekarang juga. Kami tunggu Anda untuk segera menghubungi nomor yang ada atau yang muncul di layar kaca Anda. Ayo pemirsa, gunakan Aqualaser, atasi masalah kesehatan, dan cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan Aqualaser dan dokter laser hanya di Gogomol. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.